Selamat hari Jumat. Ini inisiatif buat program baru untuk kita bersama akan merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana yang ada di Sabda Bina Umat pada hari Jumat yang tanggal 16 Juli. 16 Juli 2021 ya kan, 16 Juli 2021. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Nah, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dan Roh-Mu yang kudus, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami dapat menerimanya dengan baik, dan kami akan merenungkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk setia di jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Matius 13 ayat yang ke 33 sampai 43. Nah, ini saya pakai dulu nih, biar resmi. Ya, kelihatan pendetanya. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kamir ditaburkan ragi agar menjadi kamir adonannya. Saya lihat-lihat di Google bahwa perbandingan antara ragi dengan terigu itu 1 kilogram terigu 25 gram ragi. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 1000 gram tepung itu raginya 25 gram. Artinya tidak sampai 10% dari total tepung. Ya. Tidak sampai 10%. Berarti 4%. Ya, kalau bisa dibilang 4%-nya. Ya, 4%-nya atau 5%-nya Bapak Ibu. 4%-nya, ya kan? 100, ya 4%-nya. Jadi 4%-nya kah?
Masa 4%-nya? Kalau 1000, 10, kalau 1%-nya berapa? 2,5% ke 4%. 2,5%-nya Bapak Ibu. Kacau nih matematika saya, maaf. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2,5% ragi agar dapat mengkamirkan, cukup untuk mengkamirkan 1 adonan. Ya, 1 adonan tepung dibutuhkan 2,5%-nya ragi dari adonan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu yang dimaksud dengan ragi ini adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Dan dalam konteks kita itu bicara soal para pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu tahu ada berapa jumlah pengikut Kristus di dunia ini? Data terakhir yang dirilis itu menurut lembaga dunia, jumlah pengikut Kristus di dunia ini atau orang Kristen adalah 2,7 miliar. Sementara total penduduk di dunia itu 7,6 miliar. Nah, Bapak Ibu ya, jadi dari 7,6 miliar total penduduk di dunia, 2,7 miliarnya adalah orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Nah, dengan total yang hampir 50%, ya Bapak Ibu ya, hampir 50%, ya kan, hampir 50% atau 35%, 35% dari total penduduk dunia, itu kan, tentu kalau berdasarkan pada firman Tuhan saat ini, sebenarnya sangat potensial bagi dunia ini untuk dapat berkembang lebih baik. Karena ragi saja 2,5% mampu untuk mengkamirkan seluruh adonan. Nah ini 35%. Mestinya dunia jadi lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bicara soal lebih baik di sini bukan hanya bicara tentang orang menjadi Kristen atau tidak, tapi bicara tentang baik di sini adalah bagaimana supaya apa yang Tuhan kehendaki yang terjadi di sorga itu juga terjadi di bumi, di mana kehidupan manusia dengan sesama dan dengan ciptaan bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, keadilan boleh ditegakkan, perdamaian boleh diciptakan, kesejahteraan boleh dirasakan oleh semua, dan tidak ada perang, tidak ada kemiskinan. Semestinya begitu. Tapi kenyataannya kita sama-sama tahu, ya, 2000 konglomerat dunia, ya, total pendapatan 2000 konglomerat dunia itu sama dengan pendapatan 4,6 miliar penduduk dunia. Ya, total pendapatan 2000 konglomerat dunia itu sama totalnya pendapatan 4,6 miliar penduduk dunia. Ini menunjukkan keadilan itu masih jauh. Ya, masih jauh. Apalagi bicara tentang kemiskinan. Lebih dari 700 juta penduduk dunia miskin. Apalagi bicara soal perang. Di mana-mana ada perang, terjadi kerusuhan, terjadi kekerasan. Apalagi bicara saat ini kita berhadapan dengan krisis kesehatan akibat pandemi. Nah, di mana sebenarnya letak daripada keadaan kekristenan sendiri kalau dunia tidak menjadi lebih baik? Tuhan anugerahkan dunia ini dihuni oleh 35% penduduknya adalah para pengikut Kristus. Semestinya kita semua sebagai pengikut Kristus melihat bahwa kehadiran kita adalah untuk menciptakan dunia ini lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya terbatas pada membawa orang kepada Yesus Kristus dengan iman percaya Tuhan dan Juru Selamat, dengan iman percaya yang mengaku Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi membawa orang kepada Yesus Kristus di dalam karyanya
yang menghadirkan shalom Allah sungguh-sungguh terwujud nyata di dunia seperti di sorga. Nah, itulah semestinya yang menjadi peran kekristenan. Ketika 35% penduduk dunia adalah pengikut Kristus, namun di saat yang bersamaan kita menyaksikan terjadi banyak ketidakadilan, terjadi kekerasan, kemiskinan di mana-mana, penindasan dan lain sebagainya, maka ada yang kurang daripada kehadiran kita sebagai para pengikut Kristus. Itulah yang menjadi proyeknya si jahat, seperti yang ada dalam firman Tuhan di ayat 36 sampai dengan 43. Yang jahat ini, si setan ini, si iblis ini, dia menaburkan benih-benih lalang. Dan benih-benih inilah yang menghimpit para pengikut Kristus agar perannya tidak membuat dunia ini lebih baik daripada sebelumnya. Benih-benih jahat ini, anak-anak si jahat ini, yang membuat para pengikut Kristus untuk tidak konsekuen dengan panggilan dan pengutusannya. Untuk tidak menghadirkan Yesus Kristus dalam karyanya yang secara nyata membawa shalom, damai sejahtera Allah terwujud di dunia ini seperti di sorga. Nah, si jahat inilah yang berperan. Jadi kalau misalnya kita kemudian memandang bahwa kehadiran kita misinya adalah membawa orang kepada Yesus Kristus untuk mengaku percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita membatasinya sampai di situ, maka sesungguhnya kita di bawah bayang-bayang si jahat. Sesungguhnya kita di bawah bayang-bayang kegelapan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Di salah satu sudut dunia ada kegelapan yang pekat. Suasananya sunyi, tak ramah, dan hawanya dingin. Tiba-tiba tampaklah di sudut yang tak terawat sebuah lampu kecil, tapi ia tetap bercahaya. Seseorang meletakkannya di situ. Lampu itu tetap ada di sana dan memancarkan cahayanya. Ada seorang pejalan kaki yang lewat dan lalu berkata kepada lampu itu, "Tidakkah kamu akan lebih berguna di tempat lain dan tidak di tempat terlantar ini?" Lampu itu bertanya, "Loh, mengapa? Saya bercahaya sebab saya adalah cahaya. Dan karena saya bersinar, saya menjadi cahaya. Saya tidak akan bersinar agar bisa dilihat. Tidak, saya bersinar sebab hal itu memberi kegembiraan kepada saya untuk bersinar dan menjadi cahaya." Ketika kegelapan mendengar perkataan lampu itu, dia menggertakkan giginya dan dengan sangat marah coba memadamkan cahaya lampu itu. Tapi kegelapan yang maha besar itu tidak mampu melawan cahaya yang kecil itu. Cahaya itu tetap bernyala, tetap bersinar untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Ada peribahasa Cina, Bapak Ibu semua, yang berkata, peribahasa Cina berkata, lebih baik kita menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Jadi meskipun dunia belum berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetaplah bercahaya, tetaplah bersinar, dan jadikanlah itu sebagai suatu kegembiraan bagi kita yang adalah pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas keluarga yang Tuhan pelihara, atas keluarga yang Tuhan jaga, dan kami pun boleh ada bersama dengan mereka dalam sejahtera dan damai-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pimpinlah kami agar kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang membawa terang, membawa cahaya, dan kami bergembira, bersukacita dalam terang dan cahaya-Mu Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan dan keluarga kami agar senantiasa mengasihi Tuhan
dan takut akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, tolonglah saudara-saudara kami yang berduka, tolonglah mereka, saudara kami maupun kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala persoalan-persoalan kehidupan, termasuk persoalan-persoalan keluarga. Tuhan pimpin kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan pimpin kami dalam setiap proses untuk meraih apa yang kami harapkan dan yang kami cita-citakan. Tolonglah kami dan seluruh umat manusia Tuhan untuk dapat melewati pandemi ini. Tolonglah para tenaga kesehatan bersama dengan keluarga mereka. Tolonglah pihak-pihak yang berotoritas di dalam mengarahkan, di dalam membimbing, mendampingi, termasuk juga mengatasi segala persoalan akibat pandemi COVID-19 ini. Kasihanlah kami ya Tuhan, redakanlah badai COVID ini Tuhan. Redakanlah krisis kesehatan ini. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, Tuhan tolong setiap pemimpin kami, agar mereka berlaku seperti yang Engkau kehendaki. Berkatilah gerejamu Tuhan, dan senantiasa gerejamu hadir, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, membawa keselamatan bagi dunia. Inilah yang menjadi syafaat kami. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan dan syafaat Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Selamat hari Jumat.